kalau Irma udah jadi Kristen, tutorial berselingkuh ada dalam Bible ya. Coba, Amsal pasal 7 nomor 18 ya. Buka Coba, Amsal pasal 7 18 Irma. Amsal 7. Buat teman-teman Kristen kalau pengen bobo sama Tuhan, order aja ke Jepang patung Yesus dari silikon ya. Kalau misal kalian pengen batu. bukan patung boneka Yesus ya. Misalnya kalian pengen punya patung Yesus yang besar di samping kalian, order aja yang dari silikon. Buka Amsal ayat berapa? Amsal pasal 7 nomor 18 Irma. 7:18 bentar. Ini aku cuma saran ya? aja. Iya, terjemahan baru Irma. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan kapan-kapan nggak berubah, ayatnya tetap sama. Coba Irma baca dulu ayatnya. Tapi Irma jangan sedih bacanya ya. Irma nanti kalau Irma misalkannya birahi, jangan ajak-ajak Nandar ya, dia udah punya istri. Tapi jangan ajak Edis juga, mukanya semi-semi berhala Irma. Irma ngelek. Buat teman-teman Kristen di bawah, aku cuman saran, kalian kan punya patung miniatur Yesus di rumah. Aku cuman saran, ada ide cemerlang dari aku. Kalau kalian pengen punya patung yang bisa diajak bobo Yesus, kalian bisa order ke Jepang. Karena di Jepang sudah ada patung yang bisa diajak bobo bareng, bahkan sempurna. Udah baca Irma, Amsal pasal 7:18? Coba dibaca Kak. Kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Waduh. Terus? Itu firman Tuhan Irma. Irma baca Yeskiel pasal 23 nomor 20 Irma. Irma tahu nggak? Uni baru tahu kalau kelaminnya orang Mesir itu segede punya perempuan jalang kepada seorang pemuda. Iya. Perempuan jalang. Oh yes, oh no. Ya Bi. Irma baca Yeskiel pasal 23 nomor 20 dong, Dek. Nanti kalau Uni birahi Irma tanggung jawab ya. Coba. Kalau netizen kita buka ini sama gitu di Alkitabnya ada. Sama. Ada, Dek. Coba, ada boleh. Sayang. Sama. Ada sayang. Ini apa Uni? Yeskiel pasal 23 nomor 20, Dek. Ya Yeskiel. Irma nanti kalau janda-janda Kristus di bawah birahi kita nggak tanggung jawab ya. Suruh mereka order dildo aja. Ini tenang. Nandar. Coba Kak Irma. Kuat-kuat aja nggak apa-apa, kita udah kebal dengar ayat itu Irma. Coba, udah belum dibaca Kak Irma? Yeskiel ayat berapa tadi? 23 nomor 20 sampai 21 ya. Yang kenceng ya Kak Irma dibacanya. Irma yang tabah ya, ini firman Tuhannya orang Kristen. Kalau Irma jadi Kristen sering-sering baca ini ya, Dek. Kalau perlu pakai speaker, Dek. Kan firman Tuhan harus dibaca tiap hari, direnungkan, dipikirkan. Gitu. Pakai speaker, jangan pakai Tuhan, nanti mereka ngikut-ngikut kita. Pakai speaker aja, pakai kayak karaoke gitu sambil nyanyi. Irma ini 23. Yeskiel pasal 23 nomor 20, Dek. Ya Yeskiel pasalnya 23 dulu deh, pas. 20 lah. Iya. 23. Iya, Dek. Maaf ya Uni, Irma tuh agak sedikit loh. Tenang aja, tenang. Nggak apa-apa, Dek. Uni tahu Irma tuh sebenarnya pintar, hanya Irma sama ini berteman sama orang-orang bodoh. Makanya Irma jangan mau lagi temenan sama orang bodoh, ikutan bodoh nanti, Dek, sayang. Jangan sampai nyembah anak manusia, masuk neraka nanti kalau nggak apa-apa lah, kalau dia mau juga nggak apa-apa, kan dia bisa pakai nanti bisa bikin patung Tuhan. Kan dia sendiri yang masuk neraka nanti. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Oh yes. Nah, di situ kita diberikan data ilmiah bahwa ternyata orang Asyur itu kelaminnya segede kuda. Jadi kalau Irma pengen punya suami yang kelaminnya segede kuda, nikah sama orang Asyur ya, Dek. Black Mamba nih.
Uni juga baru tahu loh, ternyata kelaminnya orang Asyur itu segede kuda. Uni sama ini dipikir orang Afrika yang kelaminnya gede. Ternyata yang Alkitab ini memang Maksudnya di Alkitab ini ada tulisan Iya deh, itu informasi Itu tentang Bible. ukuran kelamin laki-laki Asyur. Jadi kalau perempuan-perempuan Kristen pengen nikah sama yang laki-laki kelaminnya segede kuda, cari orang Asyur, orang Tapi Mesir, Tapi Uni, gitu. tapi jangan cerai. Nanti kasihan penerusnya. Iya di Alkitab Loh begini. iya itu Ia Bible. bernafsu kepada Irma, para itu kekasihnya firman Tuhan, jangan yang kaget ya auratnya sayang. seperti aurat Nih keledai saya bacakan Irma ya. dan Kak yang Irma, air saya bacakan maninya Bible-nya ya. seperti air mani Pancaran kuda. kuda deh, air maninya nembaknya tembok aja bolobang dek. Mau Air saya mani bacakan kuda dari kan sini. crot. Mau saya Jadi bacakan dari diajarin sini. Nandar bentar. Irma di situ dikatakan bahwa orang Asyur itu kalau nembak spermanya sampai kayak kuda. Jus. Sama ini, Dinding aja sama- berlobang deh. Iya bahaya Kak Irma. Itu Ini terlalu kasihan. barbar loh. Lah, Uni ini bukan barbar. Uni sudah sering baca Bible, jadi Uni udah terbiasa baca Bible kayak gini. Kan dijelasin kalau tembakannya spermanya orang Asyur tuh kayak kuda. Coba, Irma pernah nonton kuda lagi kawin nggak? Irma coba tonton kuda kawin. Ngeri banget spermanya cerot. Ih, takut Irma. Oh yes, oh no. Signalnya putus-putus. Irma sayang cantik. Pokoknya Irma hati-hati kalau nikah sama orang Asyur, nanti kelaminnya segede keledai, pancaran maninya kayak punya kuda. Irma nanti bolong sampai kepala, hati-hati ya dek. Nih Kak Irma. Sabar nih. Irma ngelek. Ya ya. Aku tunjukkan yang Bible-nya, takutnya dikira bohong ya. Irma ngelek. Sabar nih. Teman-teman Kristen maaf ya, kita tadi baca kitab kalian, kita cuma kasih tahu Irma kalau dia mau cari suami, di firman kalian dijelaskan aku baru tahu kalau kelamin orang yang paling besar itu punya Asyur, segede punya keledai. Waduh. Firman aku sampai Banyak cari loh mamba. ukuran kelamin keledai loh Irma. Ternyata segede itu punya orang Asyur, Tuhan yang Nih. kasih tahu. Ini Irma nih ya, aku punya Bible nih. Langkah-langkah merenungkan Alkitab. Ini Bible ya, bukan kitab porno ya. Ini Bible ya. Tadi Yehezkiel 23 nih ya. Yehezkiel 23 nomor 20. Bener nggak ayatnya ke ini? Nih saya bacakan. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan. Gede Oh banget. yes. Oh yes. Oh Yesus. Nandar. Jangan Oh, gitu apa bilang Nandar. Yesus. Gimana sih? Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang. Ini pantesan di gereja-gereja Spanyol, di Prancis, di Jerman banyak terjadi pelecehan seksual ya. Nih. Mungkin karena mereka baca ini terus ketrigger pengen ngewe kali ya, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, anak kecil diembat ya. Irma tahu Iya, nggak? iya. Di Spanyol, di Eropa itu Nah, baru korban. Ya lanjut. Kita baca ayat 21-nya karena Irma tadi nggak baca ini. Kak Irma bisa baca ini nggak Kak Irma? Ini kan dari bukunya langsung tuh. Apa nih? Apa ini? Mesir Iya. memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Aduh. Ini Bible ya, ini bukan Al-Quran nih, ini Bible nih, kitabnya Kristen. Nih Alkitab nih. Tuh, Kak Irma, hati-hati memilih agama, jangan sampai kita porno kita pilih. Oh iya, kasih tahu dong kalau di Amerika kitabnya Kristen ini dianggap porno dek, dianggap vulgar, di banned. Nih Uni kasih Coba, datanya Uni ya. kasih tahu. Kasih data nih. Tapi kalau menikah sama Black Mamba kasihan ya, kalau cerai aduh penerusnya ini nggak kerasa nanti. Nih dari BBC ya dek. Besarin aku. Boleh, sendiri bisa. Ih, Nandar mah. Nih, Dek. Nih. Irma bisa bahasa Inggris dong. Ini dari BBC. Ini situs terpercaya juga ya, Dek ya.
Utah Primary School ban Bible for vulgarity and violence. Tuh, Bible, Holy Bible, BBC. Ya. Soalnya anak kecil kalau baca itu nanti mereka ngaceng sebelum waktunya, Dek. Iya nih. Nanti dipraktek. Irma, bentar ya, Dek ya. Uni nggak tahu ya, apakah gara-gara baca ayat itu pendeta-pendeta di Spanyol di seluruh Eropa itu mencabuli anak-anak kecil. Korbannya tahu nggak? Sampai 216.000, 300.000, Dek nih ya. Nih, ini datanya nih. Tapi banyak, Dek. Uni punya banyak data. Nggak tahu ya gara-gara Bible itu porno, makanya mereka tuh kayak ke-trigger gitu, Dek. Nih, 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak ditemukan dalam gereja Katolik Perancis. Belum lagi Spanyol, Jerman, Amerika, Australia, semuanya ribuan korbannya, Dek. Cobalah Irma berpikir, kalau bukan karena ke-trigger kitab suci itu, kenapa mereka bisa ngebolongin pantat anak kecil, coba. Korbannya sampai ribuan loh di gereja loh, Dek. Sampai PBB pun ikut campur loh, Dek. Udah, pokoknya Irma kalau jadi Kristen nggak apa-apa. Saran Uni, kalau Irma pengen punya patung Tuhan yang bisa diajak tidur, minta aja yang bikinan silikon sama orang Jepang. Lengkap sama semuanya, ada kelaminnya, ada badannya gitu. Uni, nih ya, pertanyaan yang terakhir nih ya. Iya. Kenapa di Al-Quran itu ada yang dikatakan katanya Nabi Muhammad itu orang gila? Yang ada tuh Yesus dikatain gila sama keluarganya. Yesus gila ada. Kalau Yesus gila itu ada ayatnya. Kasih tahu nih, Yesus gila. Malah keluarganya yang bilang. Jadi yang Yesus tuh yang kalau gila. Nabi Muhammad itu, nah kita jelasin Nabi Muhammad dulu biar Irma nggak bingung ya. Kita kasih dalilnya dulu ya. Ya. Ini aku kasih data pertama. Ntar. Aku keluarkan 3 data nih. Ya. Quran surat Al-Hijr ayat ke-6 sama Al-Hijr ayat 9. Ya. Al-Hijr ayat 9 ya. Ya. Jadi yang Al-Hijr ayat 6. Kalau menurut Bible Yesus gila. Nih ya, kita pakai data ya Irma. Uni itu nggak biasa. Kami sama Nandar itu nggak boleh berdusta dalam segala hal. Kami cuma 3 hal aja boleh berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan negara. Nah, di sini dikatakan ya, nih, they say you can speak English, ladies, right? You understand about with this, okay? They say receiver of the Quran, you are definitely mad. Ini tuduhan. They say, mereka berkata, waqalu. Jadi siapa yang berkata itu? Kaum kafir, kaum kafir musyrik. Lalu apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Dalam surah At-Takwir Allah membela Nabi Muhammad. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Tapi Yesus, Irma, malah dikatakan dalam Markus pasal 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Iya, ngelek aku apa? Kak Irma, coba ngomong. Kamu yang ngelek. Kamu ngelek. Nih ya. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tuh, Irma, keluarganya bilang dia nggak waras lagi, Irma. Nah, coba Uni tanya. Kalau memang Yesus itu tidak gila, ada tidak pembelaan dari Bapa yang mengatakan anakku yang tunggal itu tidak gila seperti Allah membela Nabi Muhammad? Nggak ada. Maka menangislah Yesus, kata Mika. Ya, jadi Yesus yang gila menurut Bible. Bahkan yang menyebut Yesus gila itu bukan orang kafir, tapi keluarganya. Maria, Yakobus, Santo Yusuf, itu yang menyebut Yesus gila. Kalau Nabi Muhammad itu orang kafir, jelas. Orang kafir pasti benci. Ya enggak nih? Iya, maka menangislah Yesus. Kamu tahu nggak Yesus tuh cengeng nangis? Coba si Mika, Tante Mika. Tante Mika. Mana si Mika? Bentar kita telepon dulu Tante Mika. Aku punya temen asisten pribadi namanya Tante Mika. Dia orangnya lucu. Mungkin kamu bisa senyum ntar ya. Ya. Biar Kak Irma tadi kan sudah ketawa, sudah ayat-ayatnya Yesus gila lah apalah. Nanti ini ada orang lucu nih. Yang mengatakan Yesus gila itu bukan kami ya, tapi kaum keluarganya di dalam Bible. Yesus gila. Jadi Kak Irma hati-hati memilih agama ya.
Oh, jadi unik. Bible ini sebenarnya bukan apa sih? Bukan Bukan firman firman Tuhan. Allah. Bible itu karangan manusia. Nah, gini deh ya. Yang mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan bukan kami, tapi Bible sendiri ya. Nih, ada dongeng dalam Bible. Irma tahu nggak? Gak tahu Tahu nggak nih. Irma ada dongeng? Tuh, nih kasih Ya data nih. legenda. Kasih tahu Bukan nih. legenda, dongeng. Dongeng Ya beneran, bukan dongeng. legenda. Nah, Dongeng. teman-teman dikasih disupport nih Kak Irmanya sama Ripa. Nggak usah, kita mau menyampaikan kebenaran aja sama Irma. Biar Irma itu tidak lagi Di salah follow-follow Kak paham Irmanya, terkait di Islam. follow-follow. Ya di follow-follow Yang Kak penting Irma Irmanya. itu dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah tuh, jadi Kak Irma itu sengaja mau Naikin disesatkan si Tante iblis. Mika nanti. Nanti Ya, naikin si jadi Tante Mika nanti. ya siap. Jadi Kak Irma itu sengaja mau disesatkan iblis untuk menyembah anak orang. Yang jelek-jeleknya ditutupi sama mereka, yang dimunculkan yang bagus-bagus, memfitnah Islam, padahal agamanya bobrok, Nih Bible-nya dongeng bobrok. Irma, ini dongeng nih bukan kata kita ya. Irma ini kan sabda.org. Kalau si Mika naik nanti langsung naikin. Ini kan sabda.org. Ini kan punya orang Kristen nih, ada lembaga hukumnya. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Nah, ini ayat ini menurut tafsiran ND-nya Irma, menurut penafsir ND nih ya, penafsir mereka Kristen sendiri. Ternyata Paulus ngajarin dongeng nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh, Paulus mengajarkan dongeng. Mana mungkin firman Tuhan mengajarkan dongeng. Oh ya, Paulus mengaku dia tidak menyampaikan firman Tuhan loh. Nih. Tapi Irma ini deh. Irma kan, tapi enak jadi Kristen sih Irma. Dosa Irma udah ditebus. Irma terus boleh minum alkohol, boleh dugem. Boleh Irma kalau berzina. bersundal juga nggak dihukum di dunia kok Irma. Ya. Kalau Kak Irma jadi Kristen, kalau mau keluar tanpa BH, tanpa CD juga nggak dosa, karena nggak ada larangannya. Nggak dosa. Benar kan, Di? Iya, kan tidak ada hukumannya di Kristen. Iya. Paling kamu nanti dibunuh sama nafas Yesus, mati. Iya. Makanya hati-hati. Apa tadi yang mau ku kasih tadi dalilnya? Dongeng tadi. Dongeng. Enggak ya, Paulus berkata kalau yang disampaikan itu bukan firman Tuhan. Iya benar. Nih, Dicatat Kak mana Irma. si Tante Mika ini lama kali dialah. Kita kan mau ini juga nih. Irma catat ayatnya ya Irma. Iya, Uni. Nih Irma, Paulus sendiri mengakui kalau yang dia baca, yang dia sampaikan itu bukan menurut perkataan Tuhan. Lagi pakai BH si Mika ya. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 18 coba baca. 2 Korintus pasal 11. Sama kali Korintus berapa, kau. ayat berapa? Nih. Assalamualaikum. Korintus 2 ayat berapa? Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mika, kau kalah cantikmu sama si Irma loh. Irma ternyata cantik banget, kau jelek. Tante Mika, kamu kalah cantik Tante. Coba Tante Mika on cam dulu. Coba sandingkan dengan Irma. Gak usah mukanya muluk, jelek, merusak Ya. peradaban. Pastilah, dulu aku sempat memikir Irma gimana ya, berpikiran negatif. Jadi secara langsung sekarang kepada Irma, secara pribadi saya memohon maaf ya. Saya pernah Kenapa kau berpikiran cemburu dulu sama negatif. Irma? Bukan, karena aku memang tidak pernah mau ini ya, cuma sempat aku menimbulkan pikiran negatif tentang Irma ketika dia naik ke komalnya Edis, dia ngumpul dengan yang si Yuli kan. Nah di sana saya sempat berpikiran negatif, grogi aku. Grogi bisa jadi itu kan. Yuda minta maaf sama Irma sekarang kau. Iya, dalam makanya secara ingat pribadi Tante Mika, di Islam itu kita diajarkan begini loh. Jangan turiti prasangkamu walaupun prasangkamu benar. Islam ajarin Iya. gitu, nggak boleh prasangka. Iya, Minta maaf sama makanya si Irma. saya sekarang secara pribadi, secara langsung memohon maaf kepada Irma gitu ya. Tuh kami Itulah, Islam tuh Uni. gitu Irma. Kalau salah minta maaf, bukannya kayak orang Kristen salah malah ngotot.
Motot lagi. Tuh Irma, em, apa namanya tuh? Tante Mika, nanti kasih tahu si Yap. Irma maka menangislah Tuhan itu yang Yesus itu dikatakan gila itu. Nanti, tapi udah aku Oke, bilangin oke. tadi, bentar. Oke. Tar dulu. Irma udah dibaca ayatnya Irma yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Udah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. bacain. Waalaikumsalam Baca warahmatullahi dulu deh. wabarakatuh. Baca Ya, dulu ayat Irma, tadi deh. Irma itu dulu tuh ngiranya gini loh, Kristen itu kirain Irma tuh kayak rasul-rasulnya tuh sama kayak di Islam, kayak ada Beda. penuh gitu ya. Ternyata Eh, tuh beda gitu. Loh, menurut orang Kristen Nabi Daud ngambil bini orang, Irma tahu? Nggak tahu. Ya Allah Irma, di dalam kitabnya orang Kristen itu Nabi Daud itu berzina dengan istri orang namanya Batseba. Tuhannya malah ngebun-bun anak hasil jinahnya, ditulas selama seminggu. Dalam kitabnya orang Kristen itu Nabi Sulaiman itu menyembah berhala, Nabi Harun bikin patung, Nabi Ibrahim itu menikahi budak alias berzina kata Yusuf Manubulu dulu. Pokoknya nabi-nabi keji ditulis di dalam kitabnya mereka Irma. Tapi di dalam ajaran mereka pun ada gitu, kayak kenal mereka sama Ya, Adam, mereka Idris, tahu, Musa. ya mereka tahu Adam terkutuk. Terus Nabi Ibrahim punya gundik. Nabi Daud ngambil bini orang. Nabi Sulaiman menyembah berhala. Terus pokoknya Nabi aku berantem sama Tuhan, kalah loh Tuhannya, tahu? Nggak tahu. Iya, ada. Nanti saya bukain naik itu. ke sini Ini, kok. Tante Jadi Mika. kayak, ini bener apa enggak sih? Ya udah Gitu. dicatat, Kok dipelajari kayak sendiri Irma. ngelucuin ya? Coba Tante Mika, Nabi Daud berantem sama Tuhan, Tuhan kalah, yuk. Oke. Ih, dia ketawa, serius. Bener dekku sayang. Kalau kami berbohong, kami bisa masuk penjara Irma karena menyebarkan kabar bohong. Itu doktrinnya mereka. Nih, besarkan aku. Iya, besar kau. Sok cantik kau. Naikkan satu lagi penonton bayaran ya. Belum. Awas lagi celana dalammu jangan kelihatan Mika. Enggak, aku nggak pakai celana dalam. Kita naikin dulu Pak Markus Ter ini dulu ya. Untuk penonton bayaran kita biar kita bisa komanya besar panjang gini. Irma, kami ini orang Islam, tidak boleh menghujat agama orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, kata Allah, jangan menghina sesembahan selain Allah, kata Allah begitu. Kenapa kecil dia? Iya, Uni Irma Bentar. tahu. Ini kok nggak bisa keluar, nggak nongol. Dia udah jumpa ini. Kok nggak jumpa ya? Kelamaan kali si Mika inilah, biasanya Buka cepet. aja lu nih, kok nggak bisa ini. Aku turun dulu, naikkan lagi aku. Iya udah turun dulu. Udah dibaca tadi, yang tadi udah dibaca belum, Dek? Belum. Nih, bentar Baca, Irma Dek. bacain. Yang 2 Korintus pasal 2 11 nomor Korintus. 17. Rasul Kan tadi Paulus Irma tanya. mengatakan bahwa ia berbicara. Hah? Coba baca ayatnya. Ayatnya Rasul Paulus menyatakan bahwa ia berbicara bukan karena perintah Tuhan, melainkan Tuh. sebagai orang yang berbicara dengan kebodohan dan kepercayaan diri Jejer, untuk membela Kak. pelayanannya di hadapan jemaat Korintus yang sedang diserang oleh rasul-rasul palsu yang menyerang otoritasnya. Ya, tapi kok yang seperti ini kenapa dicantumkan dalam Alkitab dia ya? Tahu. Ya itu, makanya Kak Irma jangan sampai menyembah anak manusia, masuk neraka itu kitabnya palsu, agama palsu. Silakan Mika, Tante mana Mika. Mika? Ya, Tuhan ya, berantem. nih. Nanti banyak kutunjukkan ayat ya. Ini Kak Irma baca aja sini. Irma, bacain ayatnya satu-satu. Tante Mika nih dia rajin untuk baca Bible ya. Semua ilmu Uni udah diturunkan ke dia. Jadi asisten pribadi Uni ini. Silakan Mika. Ya, di sini di Kejadian 32 nomor 8. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Coba kakak pikir secara logika kakak itu.
menang. Dia bergumul dengan Tuhan, dan yang menang adalah dia. Udah dua loh lawannya, Tuhan satu, manusia, tapi dia tetap menang. Nah, ada lagi Kak Irma, orang yang ini ya, Kakak baca aja sendiri ya, nanti saya takut rungkat ya. Ini termasuk saya temukan juga ya di dalam Bible mereka ya. Banyak, nanti ini ada ribuan data, atau nanti saya share ya. Nih, coba Kakak baca aja sendiri. Yesaya 23 nomor Lagi 18. membaca sendiri tuh, dia mungkin lagi shock dia tuh. Suruh dia perhatikan dulu. Nanti kalau dia udah fokus baru kasih. Kalau enggak dia nggak nanti nangkep poin kita. Nanti bawa ke Edis aja ayat-ayat itu, Irma ditanyain. Itu Kak Irma baca itu. Pasti nggak dijawab. Ini ayat Alkitab yang menyatakan bahwa seseorang yang kemudian dikenal sebagai orang itu, yang diartikan sebagai Allah atau malaikat, mengatakan kepada Yakub, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, ini coba Kak Irma baca lagi nih. Yesaya 23:18. Bentar, Yesaya berapa? Yesaya 23:18. Jadi wajar kalau Yesus itu kalah sama Hansip Romawi. Dia udah terbiasa kalah, Irma. Yesaya 23:18. Betul. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Maksudnya gimana? Tidak Berarti akan kalau ditahan orang atau bersuntal, disimpan. ada Tapi labanya. dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang yang diam di hadapan Tuhan. Labanya dan upah sundalnya akan dikudus bagi Tuhan. Labanya Sundal dan tahu nggak? upah sundalnya akan dikudus bagi Tuhan. Sundal tahu nggak? Dia mau ketawa itu. Sundal nih ini kan kayak orang kalau kita mah kayak orang penjual diri gitu kan. Nah, betul. Iya, Dek. Yang main dildo Kalina, Kalina, Kak. Labanya Bukan, dan beda. upah sundalnya akan Sundal itu kan dikudus bagi Tuhan. PSK. Bukannya sundal itu yang dari belakang? Bukan Kan ada PSK. Itu sundul. Itu sundul. Itu kan ada tuh sundal bolong. Coba sundal bolong itu Bisa apa? mulut begitu. Itu Ya. sundul. Ini Sundal, Bu. yang lebih parah lagi Irma. Coba ini ya. Ini bertentangan kali dengan isi Bible ya. Coba besarkan, naikkan satu orang lagi Uni. Naik dong penonton bayaran satu. Bang Penonton Teku kemana bayaran, ya. wey? Bang Teku, penonton bayaran. Naik satu orang ya. Ntar. Hugo, kau jangan berisik ya. Kita lagi baca-baca. Irma, coba baca di Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Banyak nih, ribuan loh Irma aku jumpa Bible. Hugo diam mereka. dulu ya. Ada suara. Hugo, suara makanannya. Hugo, suara makanannya di mute dulu. Kejadian 6 ayat 3. Ya, Firmanlah Tuhan. Aduh, si Hugo ganggu ih. turunin aja. Lanjut. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, 120 tahun saja. Maksudnya apa dia? 120 tahun saja. Sementara Adam umurnya sampai 900. Set umurnya 900. Enok 900. Sahabat barangnya itu yang di depan itu. Mahakel 890. Apakah Tuhan lupa cabut nyawanya atau ngasih bonus? Tuhan aja tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Tuhannya udah mengatakan manusia itu umurnya cuma 120 tahun saja. Tapi kebablasan dikalikan 3 kali 4. Ini pembuktian bahwa Tuhan itu tidak konsisten dengan apa yang dibilangnya.
Nah, selanjutnya kita bongkar ya, biar Irma tahu inilah isi di dalam Bible ya. Nanti kita merujuk kepada apa yang dikatakan Unirifa tadi. Tapi ini yang penting dulu saya tunjukkan kepada Irma ya, biar Irma paham apa isi di dalam Bible itu. Nah, di dalam Bible, Irma bisa lihat ke depan kamera. Di dalam Bible, firman Tuhan kata mereka, pernyataan yang pasti ya. Di dalam Bible itu banyak kali ayat. Bentar ya teman ya. Di dalam Bible itu banyak kali ayat kira-kira. Ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian di dalam kitab suci. Kenapa isinya kira-kira semua? Kira-kira di Yudas 9:49, di Yosua 7 nomor 3, di Yosua sama Yudas 16:22, itu isi Bible mereka itu kira-kira semuanya. Kira-kira, akhirnya kiri-kiri, dan mereka berjoget. Marilah kalian, hoi, goyanglah kita ke kiri dan ke kiri. Itulah yang terjadi. Karena apa? Penuh dengan kira-kira dan penuh dengan kiri-kiri. Kalau kitab suci udah penuh dengan kira-kira, maka Tuhannya pun kira-kira, agamanya pun kira-kira, rasulnya pun kira-kira rasul, kira-kira Tuhan, kira-kira kitab suci. Itu pembuktian yang nyata. Itu logika kita. Itu baru pembuktian. Banyak ayat di Bible ini bertentangan. Bahkan perkataan Yesus sendiri bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu banyak ayat-ayat kontradiksi. Satu persatu kita bongkar di sini. Irma catat dan Irma lihat sendiri ya. Kalau dia di dalam yang kedua, Irma, Allah begitu memuliakan manusia. Allah begitu memuliakan nama ciptaannya. Di dalam Islam, Allah memanggil kita, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil dengan perkataan mulia. Tetapi di Kristen, hai anak-anak kambing. Nah, itulah perbedaan kita dengan orang Kristen ya. Kita lahir dari orang tua kita sampai mengeluarkan darah. Orang tua kita meneteskan darah melahirkan kita. Tiba-tiba masuk gereja dipanggil kambing. Itu tidak mungkin. Makhluk paling mulia adalah manusia. Aku katakan kepada saudariku Irma, kenapa kita dilahirkan kepala duluan? Karena disuruh menggunakan isi kepala, kecuali punggung. Nah, ternyata makanya otak di atas kepala. Kenapa otak tidak sejajar dengan pantat? Karena kita manusia. Irma tengok domba yang dikatakan domba, isi kepalanya dengan pantatnya sejajar, makanya mereka tidak pakai otak mereka. Aku analogikan satu kali lagi kepadamu, Dek ya. Di dalam Kristen beriman dulu baru berakal. Di dalam Islam akal gunakan dulu baru beriman. Di dalam Kristen ibaratkan orang gila mencari makan. Ketika mereka ke tong sampah, orang gila ini, ketika dia nampak makanan, yang penting dia mengimani saja bahwa makanan yang di tong sampah ini bisa memberikan kenyang. Yang penting imani saja, bisa kenyang, udah kenyang, nggak perlu mau bersih, mau kotor, mau tidak, mau itu haram, mau halal nggak. Yang penting kenyang, iman, yakin bahwa yang dimakannya di tong sampah ini mengenyangkan perut. Tetapi kita umat Islam disuruh menggunakan akal. Ketika kita melihat makanan di dalam sampah, oh apakah ini bersih, apakah ini udah basi, apakah ini sehat. Nah, kita gunakan akal untuk mencari benar nggak ini. Ternyata itu kotor, maka kita yang punya akal, kita bisa meminta ke saudara kita bisa bekerja untuk cari makan. Makanya di dalam Islam lebih didulukan akal untuk mencari kebenaran. Kalau iman dulu, seperti beriman aja, pohon pisang pun Irma bisa tuhankan. Aku analogikan ya, seperti aku sebagai seorang pendeta, dan aku bilang, Irma, pohon pisang itu Tuhan. Irma bilang, bukan, itu pohon. Irma masih menggunakan akal. Aku bilang lagi, Irma, bukan, pohon pisang itu Tuhan. Irma bilang, karena Irma masih pakai akal, bukan, itu pohon. Akhirnya aku katakan sama Irma, cukup imani saja, jangan banyak tanya.
akhirnya Irma mengimani bahwa pohon pisang itu adalah Tuhan. Itulah doktrin dan dogma. Doktrin dan dogma itu diibaratkan sugesti, hipnotis, hipnoterapi, seperti yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, perkataan yang berulang-ulang seperti anak kambing, anak kambing, anak kambing, maka kita akan jadi anak kambing, ya. Nah, itu saudaraku Irma. Semoga Irma berpikir banyak ayat-ayat di dalam Suara Bible anak mereka. keledai, Tante. Apa? Suara anak keledai gimana? Suara mama keledai? Itu ada Oke. ayatnya ya Irma ya. Suara Tuhan menangis? Itu ada ya. Kita sesuai data ya teman-teman ya. Jadi Irma alhamdulillah saya termasuk terharu dan termasuk bangga ya. Irma menggali lagi tentang Islam. Irma menggali lagi tentang agama Irma yang sebenarnya. Dan alhamdulillah memang aku pernah berdoa semoga Irma kembali lagi ke fitrah. Bukan, Irma belum meninggalkan Islam. Setahu saya Irma belum meninggalkan Islam. Irma masih di ambang awang-awang. Nah, beda kalau Tuhan kita jelas tempatnya Irma. Tetapi Tuhan mereka masih melayang-layang di atas air seperti itu. Ajaran-ajaran mereka yang masih angan-angan dan melayang-layang. Banyak data-data di Bible mereka yang kontradiksi. Banyak data-data di Bible mereka yang tidak masuk akal. Bahkan ajaran perkawasan, ajaran membenci orang tua, ajaran membun-bun, ajaran manjat adik. Coba ajaran kasih Irma dalil ajaran membenci orang tua itu dulu. Kalau dia jadi murtad dia harus benci orang tuanya. Kasih Lukas 14:26. Kasih dan dia. ya, buka lah ini. Aku belum itu belum kuseririn cerot itu. Screenshot. Ya itu. Ntar. Nih Irma. Coba Irma baca Lukas 14:26 dek. Dia aja suruh baca sendiri. Iya. Berapa Uni? Lukas pasal 14 nomor 26. Saya bentar Uni. Irma mati. Amsal Uni Lukas Lukas 14 26. Maaf ya Uni kelaparan cari kue. 26. Irma baca ini nih. Ya. Uni Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jikalau seorang datang Cara kepadaku, supaya bisa jadi pengikut Yesus harus bagaimana di situ? harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Kalau tidak membenci, tidak dapat menjadi muridku. Oh, jadi muridku bukan umatku ya. Kan dia kan bukan Tuhan, dia kan pengajar. Iya. Yang kedua Irma ya, aku ingin pembuktian kepada Irma ya. Sebelum Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ya, sains atau ilmu sains itu banyak. Kalau Irma tidak percaya, catat yang saya bilangkan ini ya. Pertemuan dua laut di Ar-Rahman ayat 19-20. Ar-Rahman 19-20. Bentar dulu, Irma nyatet ini dulu. 14 ayat 26 ini. Nanti Irma mau lihat di Bible langsung, maksudnya iya enggak sih? Boleh. Apa tadi Al-Qur'annya? Di Ar-Rahman ayat 19-20. 19-20. Irma sama Tante Mika ya, Uni istirahat dulu ya, dia Uni lagi jaga kesehatan. Besok mau nge-gym pagi-pagi. Iya.
Ya Uni, terima kasih ya Uni. Nanti kalau tentang Juga Islam masih Uni dengar-dengar Irma nanti nanya, Uni tetap ikut Ya. menjawab ya Dek. Uni nggak mau kalau Irma nanti salah kaprah. Tapi Mika ini dia itu memang suka banget baca Bible, dibacain dia semua tiap hari dia baca Bible aja. Sampai-sampai dia sampai tahu loh suara keledai gimana. Suara keledai gimana, Tante Mika? Anaknya induknya. Anaknya kalau mamanya Enggak, ya. Itu gara-gara sering baca Bible, Ilma ya. Karena aku melihat ayat mencuri keledai di sana. Ya, coba enggak gini aja Irma, biar kita persingkat. Irma catat aja di kertas, nanti Irma buka ya. Nah, di pertama adalah ada banyak ini. Satu tentang pertemuan dua laut. Di Ar-Rahman ayat 19-20. Habis itu api di dasar laut. Atur ayat 9. Habis itu garis edar tata surya di Al-Anbiya 33. Ledakan raksasa atau Big Bang. Udah ada ledakan raksasa atau Big Bang di Al-Anbiya ayat 30. Nomor suratnya aja catat, nanti baca aja. Terbentuknya air dari hujan, Arum 48 sampai 49. awan itu berat. Ternyata saintifik mengatakan awan berat. Ya. Sungai dasar laut, Al-Furqan 53. Sidik jari, Al-Qiyamah ayat 3. Nah, aku terangkan ya. Nabi Muhammad hadir 1400 tahun yang lewat. Penemuan-penemuan ini berada sekitar 200 tahun ke belakang. Lebih duluan Nabi Muhammad sebelum ilmuwan ini. Padahal penemuan ayat-ayat di Al-Quran ini, sains di Al-Quran ini sekitar 200 tahun yang lewat. Nabi Muhammad tidak ada alat penyelam ke dalam laut. Nabi Muhammad tidak ada pernah ke angkasa tapi tahu teori Big Bang. Nabi Muhammad tidak pernah memiliki namanya mikroskop atau apa namanya teropong sidik jari yang bisa mengetahui sidik jari, teleskop. Tetapi 1400 tahun yang lewat Nabi Muhammad udah mengatakan ini ada. Ini pembuktian bahwa pengetahuan ini sudah diberitahu oleh Allah. Sementara manusia baru menemukan setelah 1200 tahun Nabi Muhammad wafat. Beda di dalam Bible. Ada juga sainnya. Sains dalam Bible, kalau di Al-Quran teori Big Bang. Tetapi di dalam Bible geng bang. Saya bisa membuktikan ya. Beda ya, Big Bang dengan geng bang itu beda ya. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Masak pakai keringat, Markus 9 nomor 50. Cara mutilasi, Hakim-Hakim 1929. Istri main sama anak, sama orang, Ayub 31 nomor 10. Sundal masuk surga, Matius 21:31. Makan anak sendiri atau kanibal, 2 Raja-Raja 6:28. Ular makan debu. Tutorial perkaos anak, Hakim-Hakim 19:24. Tutor remas Kidung Agung 8 sampai 14. Pelan-pelan dia catat nggak itu? Hah? Pelan-pelan dia catat nggak? Iya catat. Irma nanti bisa aku kirim Buka DM nanti. mic-nya Dek, ke mute Dek. Irma catat tapi agak yang secepat. Slow lah Tante Oke, Mika. buat teman-teman di bawah yang Kristen pun silakan catat ya. Bahwa kalian cek sendiri di dalam Bible. Di dalam Al-Quran yang ditemukan Big Bang
tetapi di dalam Bible gengbeng. Ya. Nah, kita buka. Masa pakai keringat. Markus 9:50. Ini makanya orang India yang mengamalkan ayat ini. Ya. Orang penindakan. Ya. Cara mutilasi Hakim-Hakim 19:29. Ih, sadis. Hakim-Hakim berapa? 19:29. 1929. Oke. Sadis Istri banget ya. main sama orang. Aw. Ayub 31 nomor 10. Main apa Tante Mika? Kelereng. Oh. Pesundal duluan masuk surga. Matius 21:31. Enak banget ya. Enak banget, kita tinggal ngebuka. Tante Mika yang mencari. Makan Tante Mika. anak sendiri. Iyo. Nih Baldong. 2 Raja-Raja 6-28. 2 Raja-Raja 6:28. Tutorial perkaos anak. Iyo. Hakim-Hakim 19:24. Ah ngilu Tutorial remas nenen. Aw. Kidung Agung 8-14. Aw. Kok jangan birahi ya? Nenen montok Yeskiel 16 nomor 7. Iyo. Skill berapa? Yeskiel 16 nomor 7. Irma. Nanti baca ya Dek, rajin-rajin baca Bible ya Dek. Jamah-jamah nenen. Yeskiel 23 nomor 3. Iya emang ada Dek jama-jama. Jama-jama payudara. Tutorial selingkuh. Amsal 7 16 18. sampai 19. Tadi yang durhaka sama orang tua udah Irma baca ya. Habis itu tutor anak perkaos bapak. Anak perkaos bapak. Ya. Kejadian 19:32. Kejadian 12 19:32. 1932. Tutor Ayat yang kejam-kejamnya perkaos belum. adik kandung. Aw. Kok kayak gini? Baca aja dulu. Tahu semua. 2 Samuel 13. Irma. Maka menangislah Tuhan. Ada yang aku 12 lupa. berapa yang Samuel, Tante? 2 Samuel 13 nomor 11. 13 saya 11. 13? Ayat nomor 11. Irma jangan lupa dibaca loh. Perhatikan Iya. baik-baik, baca renung-renung. Itu ada lagi tutor perkaos ibu pun ada ya. Adukanlah ibumu karena ibumu bukan istriku lagi ya. Itu ada, cuma saya lupa, nanti saya cari. Ada lengkap Ya, itu semuanya. perumpamaan. Jadi banyak ya. Banyak teman-teman ya. Kalau itu hanya untuk diceritakan, buat apa itu diceritakan di dalam Bible? Kalau itu untuk mengingatkan, harusnya kayak gini. Jangan kau tiduri ibumu, itu udah cukup. Karena itu dosa bagimu. Ngapain sih harus diterangkan? Waduh, Ngapain sih Irmanya harus kepental. Tapi nggak apa-apa, Irma udah mendapat poinnya ya. Nah itu ya teman-teman ya. Yang Guys, kedua ya. Irmanya mana? Yang kedua buat teman-teman, agar teman-teman tahu ya. Selama aku berapologet atau berdiskusi dengan orang Kristen ya, orang Islam itu selalu kompak menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi Edis dan Taipudin aja nggak kompak, menghujat aja mereka nggak kompak. Taipudin mengatakan
Nabi Muhammad nabi palsu. Edis mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nah, inilah yang kita bisa nilai. Niat mereka hanya menghujat, bukan mencari kebenaran, bukan mencari ilmu. Dari sini aja kita bisa menilai. Taifuddin, mantan Islam yang murtad, itu mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu. Ya, tetapi Edis mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Ini pembuktian bahwa mereka niatnya betul untuk menghujat atau menjatuhkan kita. Nah, alhamdulillah Islam sampai sekarang masih kuat ya. Ini pembuktian fakta yang saya temukan yang kedua. Di dalam perjanjian lama Tuhan larang bunuh orang. Tetapi di perjanjian baru Tuhan yang dibunuh orang. Ya. Yang kedua, Yesus itu bukan datang untuk menggenapi. Karena kalau dia datang jadi 3, Tuhan itu berarti ganjil, berarti sesuai lagi tidak datang dengan tepat waktu. Karena dia harusnya datang pas yang keempat, yang keenam, yang ke-8, 10 baru cocok. Ya. Yang ketiga, Mazmur Taurat dan Al-Quran itu mengajak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi Bible mengajak menyembah kepada manusia. 3 kitab kompak untuk menyembah Tuhan pencipta alam semesta, tetapi ada kitab suci yang katanya satu datang Mika, ke siapa dunia. itu tamu? Usir aja. Ya. Jangan gitu Oh, loh. ya, silakan ya. Bang Obed. Siapa tamu? Bang Obed. Obed. Si Obed ini dari tadi minta naik loh. Maka Halo, ya. apa teman-teman? Halo. Maka apa? Nangislah Tuhan. Maka menangislah Yesus. Siapa dulu si Obed ini? Apa agamanya? Itu tadi apa? Uni Rifa tadi coba tunjukkan Bible itu punya kode. Kode apa? Kodenya. Bible. Kode. Ibn S. Kode apa? Iya. Kode. Coba saya lihat. Sabda.org. Coba tunjukkan itu. Bible. Sabda.org. Sabda.org. Apa sih ini? Kamu ngomong apa sih? Tadi Kode kan apa Bang. sih? Bible. Apa ini? Kita tunjukin Bible, sabda.org, Bible. woi. Kode apa? Orang ada sabda.org. Emang kode apa? Tadi kan ada bahas Bible kan? Kamu dari tadi sibuk minta naik, minta kode apa? Kalau kamu seandainya nggak percaya dengan yang kami sampaikan, kamu kan bisa baca kitab kamu, bener apa salah? Gitu loh. Iya. Ya udah Makanya terus. coba tunjukkan, coba saya lihat. Apa? Saya tidak punya Coba buku tunjukkan cetaknya. lihat. Saya Coba buku tuh, coba. apa ini orang ini? Emang kode apa? Emang Bible ada kode? Ada apa sih orang Kristen? Kenapa sih? Halo, kelas Ritiwi Lilin. Assalamualaikum. Kelas itu. Oke, agamanya apa? Alhamdulillah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, bro? Kita prioritaskan non Muslim dulu. Ada yang mau disampaikan, bro? Halo, DJ Edison 2. Halo. Maaf nih, Halo. kepencet dulu. Oke, Tadi soalnya mau muat yang Ini. kolom tadi lupa siap-siap. turun. Markut C. Nah, turunin aja ya. Markut C. Mika, aku mau tidur ya. Kamu ambil alih ya. Oke, yang di YouTube aku close dulu ya si Mika, biar aja dia yang melanjutkan perjuangan. Kamu mau apa kan? Komalmu kan, Mika? Tapi Moderator enggak kan? ini loh, enggak moderator loh kayak bukan. Nandar jadikan dulu dia moderator Nandar. Oh, udah. Oke, aku close ya. Aku mau tidur. Pokoknya titik. Lanjut Mika. Iya. Buat teman-teman yang Kristen ya, kalau mau berdiskusi silakan naik. Tapi ini ya sesuai data ya teman-teman ya. Saya naikkan satu persatu yang dari
Kristen ya. Buat teman-teman Islam, mohon kerjasamanya agar kalau kalian minta naik, tolong dibatalkan ya. Mana tahu terpencet sama kalian ketika tap-tap layar ya. Nembri Teva ya, Nembri Teva ya. Kalau ada Kristen yang mau naik, ketik 1 ya teman-teman ya. Membri Teva minta naik, ntar saya cek dulu ya. Membri Teva, mana nggak ada permintaannya di sini ya. Membri. Oh ini ada ya, silakan. Membri Teva, selamat malam. Kristen apa Islam? Kristen, Bu. Oke, ada yang disampaikan atau mau bertanya atau mau dipertanyakan? Tanya apa ya? Tadi minta naik, ngapain, Dek? Temanya Apa yang kamu kuasai? Oke, kita nggak masuk ke ada sih. penyalipan aja ya. Yo, Oke. Menurutmu, pelaku penyalipan yaitu terdiri dari si Iblisis yang membisikkan Yudas dan imam-imam besar, dan si Pilatus itu adalah pahlawan atau orang jahat? orang jahat. Orang jahat. Yo, Berarti ketika orang jahat ini menyalibkan Yesus dan kalian masuk surga, begitu? Nemri, yo, ketika orang jahat ini melakukan penyalipan kepada Yesus dan kamu masuk surga, Kristen-Kristen semua masuk surga. ya Betul? seperti itulah. Betul. Betul. Berarti gara-gara orang jahat ini menghadiahkan kebaikan buat kalian, betul? Tidak. Loh, kan masuk surga kalian gara-gara dia. Kalau nggak disalibkan oleh sama mereka Yesus, kan kamu nggak masuk surga. Berarti dari kejahatan menimbulkan kebaikan. Ya. Memberi. Kemana Tante? Apa yang kamu ucapkan kepada orang penyalib Yesus ini? Ucapan terima kasih kah atau membenci? Berterima kasih. Kepada penjahat, pengakuan yang mantap ya. Ini pengakuan dari Kristen. Jadi di Kristen itu ketika ada yang melakukan kejahatan, maka ucapkanlah terima kasih. Ya, itu pengajaran yang dibawa oleh Menembri sendiri. Berarti ya, ini kan parah ini teman-teman. Yang lucunya dia berterima kasih kepada orang jahat ini, orang jahatnya masuk neraka. Gimana itu? Maka menangislah Yesus. Ya, kita Bang Markutse. Ya, Islam apa Kristen? Kristen. Kristen. Aku ganti pertanyaannya. Bapa dan Yesus sekarang berada di mana, Bang? Di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapa pencipta langit dan bumi. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Yesus juga sebagai penguasa langit dan bumi. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Tanya sampai
kapan ini surga diciptakan lagi ini? Yesus sekarang tinggal di mana, Pak? Di surga. Di surga. Yang menciptakan surga siapa, Pak? Pencipta langit dan bumi, Bapak. Siapa? Bapak pencipta langit dan bumi. Bapak pencipta langit dan bumi. Berarti Bapak pencipta langit dan bumi sekarang tinggal di surga. Yang menciptakannya Bapak. Sebelum surga ini diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Kalau Uni tahu, jelaskan dulu. Saya nggak tahu, makanya Kalau saya Tante nanya. tahu. Dan kenapa ya sampai Islam dengan Kristen ini saling berdebat? Oke, saya jawab. Pertanyaan saya tidak dijawab. Mungkin semua isi Al-Quran dengan kitab ini semua pasti ada di Al-Quran juga ada yang lebih parah loh. Iya, tunjukkan Pak yang lebih parahnya itu apa? Ada yang lebih parah isinya. Bapak tunjukkan Bukan hanya datanya. kitab saja. Bapak tunjukkan datanya di mana yang lebih parah. Ada. Kami bukan ke tante. Tunjukkan Pak. Tunjukkan di mana. Tunjukkan di mana Bapak sayang ganteng, imut-imut, putih, mata sayu, rambut belah tengah. Bapak tolong tunjukkan Pak sayang, kucipok nanti tentang layar Bapak. Kalau Bapak nggak ngasih tahu. Tidak tunjukkan sama ke tante ini saling menghujat. Kalau kasih tunjuk saling menghujat. Tunjukkan, oke. Bapak tidak bisa menunjukkan. Mohon izin saya turunkan dengan cara tidak terhormat. Ya. Jadi kita mencari diskusi yang bisa diskusi menunjukkan data, bukan oh ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Akhirnya apa? Isi Bible kalian yang kalian bilang ini ada, ini dada, ini dada, ini dada. Masalah lari lagi ke nenek montok, itu bahaya ya. Tiofani, Oke, kita cari yang lainnya teman-teman ya. Bagi yang Kristen yang mau minta naik, silakan ketik 1. Bagi teman-teman Kristen yang mau naik, ketik 1 ya teman-teman ya. Karena memang ya, gini teman-teman Islam yang di bawah ya, tujuan kami terutama adalah untuk saudaraku yang Muslim di bawah ya. Kalaulah kita mengenal Tuhan dari kitab suci, kita mengenal Nabi dari kitab suci, kita mengenal ajaran dari kitab suci. Kalau kitab suci ini salah, pasti Tuhannya salah, Nabinya salah, dan ajarannya salah. Ini pembuktian. Ternyata memang di dalam Bible mereka, apa itu Bible? Ada yang tahu Bible apa? Bimbingan Belanda. Karena apa? Yang membawa Bible adalah Belanda, yang mengajarkan Bible adalah Belanda. VOC ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik silakan ketik 1, minta permintaan. Kalau Kristen bilang ada Bunda Mila ya. Ya ini. Nah inilah hadirnya kami ya buat saudara-saudara. Assalamualaikum Bunda Mila. Di bawah tunnel ini, di bawah apa istilahnya tuh? Bun, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Ya kedengeran. Ya, ya gitu ya. Kalaulah kitab suci salah, pastilah Tuhannya salah, ajarannya salah, dan nabinya salah. Alhamdulillah Al-Quran kita tidak pernah ketemu satupun kesalahan di dalam Al-Quran. Kalau kalian tidak percaya, kalian tes pergi ke Google sekarang. Ketik di Google kesalahan dalam Al-Quran. Kalian tidak akan pernah menjumpai satupun situs atau website yang membuat Al-Quran itu salah. Kalau salah dalam membaca itu wajar. Karena apa? Karena masih banyak yang banyak dipelajari dan banyak yang sedang belajar. Tetapi ketika kita lihat di dalam Google kesalahan di dalam Bible,
itu ditemukan macam air kencing keluar. Situs-situs yang membuat kesalahan di dalam Bible. Ini terbukti teman. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, aku yang menurunkan dan aku pula lah yang menjaganya. Tetapi di dalam Bible, aku yang mencetaknya, maka aku yang merubah-rubahnya. Apa itu? LAI. Makanya setiap tahun revisi. Nah, itu ya teman-teman ya. Kenapa ya Tante Mika ya, mereka nggak komplain ya? Kenapa mereka nggak komplain ya Biblenya diganti-ganti gitu? Kalau orang Islam kan kalau umpamanya ada kebenaran salah atau apa, ini pasti orang kita rame-rame tuh geruduk orang itu. Ya. Ya kan beda ya, beda benar ya. Kenapa Bunda? Kenapa Bunda mereka nggak komplain ketika Biblenya dirubah-rubah? Ketika Tuhannya berubah-ubah aja mereka nggak komplain. Apalagi Biblenya. Gerejanya berubah-ubah nggak komplain, Tuhannya berubah-ubah nggak komplain. Kadang isi kepalanya berubah-ubah pun nggak komplain. Saya mikirnya gini, Allah itu benar-benar istilahnya tuh Islam itu kelihatan ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak digambarkan dengan apa namanya gambar atau yang lain-lain? Ya ini takut kejadian seperti Yesus ini. Jadi nggak tahu nih mana gambar yang harus disembah, yang harus ini beda-beda. Di negara di Afrika beda, di Cina beda, di Indonesia beda, semua beda. Nah, ini pertanyaan orang-orang di bawah. Ya, ini kasih tuntutan ya. Ini pas kali nih apa yang dikatakan Bunda ya. Nah, itu kita bahas ya teman-teman ya. Zaman sekarang ada zaman udah masuk di zaman fitnah. Allah udah mengetahui zaman ini akan ada. Maka Allah menjaga nabinya, maka Allah menjaga rasulnya agar tidak bisa difitnah dengan ada menampakkan wajahnya atau melukiskan wajah kekasihnya. Kalian bisa lihat fitnah yang paling ngeri sekarang AI. Kita tidak bisa berbicara, tetapi kita seperti seolah-olah berbicara. Kita seperti aku baru lihat Viti, ya, baru lihat Viti itu anaknya Megawati, si Puan Maharani dibuat video joget-joget dengan wajah mirip sekali. Wajah mirip sekali. Kalau seandainya Nabi Muhammad dilihatkan wajahnya, maka tidak menutup kemungkinan mereka mengedit, merubah Nabi Muhammad kita di tempat-tempat yang tidak pantas. Inilah bukti Allah menjaga Rasulnya, bukti Allah menjaga firmannya, bukti Allah menjaga umatnya. Yang kubuktikan satu lagi biar kepada kalian, yang biar kalian tahu ya. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan kitab sucinya, umatnya aja, apologet Islamnya aja dijaga oleh Allah. Unirifa dilaporkan, Bang Zuma dilaporkan, Bunda Nora dilaporkan, tapi mereka berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku lindungilah hamba ya Allah. Hamba berdakwah, hamba mensiarkan tauhid, hamba membantah subhat-subhat. Umat apologet Islam tetap berdiri di Indonesia, tidak pergi kemana-mana. Kita lihat apologet Kristen yang berkuar-kuar menyebarkan kebenaran Kristen, katanya Edis kabur, Saipudin kabur, si Agatha kabur, si siapa lagi, Paul Zong, Edwin, 8 orang apologet Islam Kristen itu di luar negeri. Mereka lebih percaya luar negeri juru selamat, bukan Yesus juru selamat. Tetapi di dalam Islam, apologet Islam tetap berdiri dan berserah diri kepada Allah. Ada apologet Kristen percaya kepada Yesus juru selamat. Siapa? MKC, Gracia Pelo, Rudi anak Batak. Di mana mereka sekarang? Di penjara. Kenapa? Karena Yesus bukan juru selamat. Orang Kristen lebih percaya kepada juru parkir. Ketika mereka ke juru parkir, disuruh geser ke belakang, mereka geser ke belakang. Disuruh geser ke kiri, mereka geser ke kiri. Disuruh geser ke depan, mereka geser ke depan. Bahkan mereka meninggalkan motornya kepada juru parkir. Bayar juga berpuluhan, 2.000.
Tetapi ketika Tuhannya jangan makan B2, gak bersunat, mereka tidak percaya. Mereka bayar juga lebih besar perpuluhannya. Di dalam Islam kita menyembah Tuhan, tidak dipungut apapun. Kita menyembah Tuhan 5 kali sehari. Kalau seandainya bayar, miskin kita. Orang Kristen menyembah Tuhan, bayar perpuluhan dan persembahan. Masa udah capek-capek nyembah Tuhan kita yang bayar? Tolonglah sadar saudara-saudaraku. Harusnya Allah memberikan sesuatu kepada kita ketika kita menyembah kepada Allah. Bukan kita bayar, udah kita nyembah, kita bayar. Gimana ini? Hah? Inilah nikmat di Islam. Inilah fakta, data, apa yang terjadi. Nah, merujuk kepada ajaran mana yang benar, kita bisa lihat mayoritas Kristen, mayoritas Islam. Lihat daerah-daerah luar sana, Australia, Kanada, Belanda, mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, masyarakatnya Kristen. Apa yang dilegalkan di sana? Pernikahan sesama di gereja. Texas, judi, narkoboy, kepemilikan senjata api, pembunbunan, jual orang, semuanya dilegalkan. Kenapa mereka kaya? Pantas negeri mereka kaya. Mereka menghalalkan seluruh cara untuk mencari uang. Mereka mencari uang dengan segala cara, walaupun dengan halal, dengan haram. Yang penting dapat duit, nggak ada bagi mereka. Kalau kita dihalalkan juga seperti itu, lebih kaya kita daripada mereka. Kenapa? Karena kita menggunakan akal. Mencari uang menggunakan akal. Nah, ini perbedaan kita dengan India, ya. Maka menangislah Yesus. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini. Jadi buat Kristen yang mau naik silakan minta permintaan ya. Nah, ketik 1 mar ya, mar 1. Oke. Biar bisa buat teman-teman Islam. Promosi dulu Tante Mika, kita promosi dulu. Oke, Bunda. Oke, ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow ya. Kalian kalau ingin mendapatkan kabar terbaru atau berita-berita terbaru itu bisa kalian lihat di VT Bunda Mila. Bunda Mila spesialis mencari penyimpangan-penyimpangan di luar negeri sana, dan mereka membuat tapi tentang masih seputar kekristenan, ajaran kekristenan seperti pernikahan sesama jenis. Bunda Mila akan mencari informasi itu dan Bunda Mila akan membuat DVD. Dan jangan lupa pula di subred ya YouTube-nya Bunda Mila Amerika ya teman-teman ya. Ada di profil Tante. Oh, ada di profil ya. Jadi kalau menurut aku 4.400 orang. Anggaplah Kristen 400, 4.000 orangnya orang Islam. Tetapi kalau nggak nyampe, misalnya yang followernya cuma 1.000, berarti yang Kristennya 3.400. Nah, antara itu aja, antara dua itu aja. Ya, kalau kalau followernya cuma naik nggak nyampe 500 atau 200, berarti sisanya Kristen. Ya, nah itu teman-temannya. Kami nggak perlu gini ya, pencari cinta ya. Kami ya dimanapun kami, persaudaraan itu kami cari. Nah, insya Allah kalian mau bertanya ke kami melalui DM, kami akan jawab satu persatu di saat kita lagi santai ya. Di saat kita ada luang waktu, kalian men-DM Bunda Mila akan kami balas, dan saya pun begitu juga. Ketika aku lagi santai, saya akan balas satu persatu. Bahkan typingan kalian apabila saya tidak bernarasi, saya akan berusaha balas. Kalau ada yang love PT saya, pasti saya love balik. Itu tanda cinta saya. Walaupun nanti udah 3 hari, itu pasti. Nah, satu hal lagi, saya juga suka mengungkapkan bagaimana kehidupan orang Indonesia di Amerika. Alangkah bahagianya begitu nemu nasi padang atau nasi bungkus. Itu kan sesuatu banget. Coba, kebayang nggak kita di sini bisa nemu tempe, makan tempe pakai sambal terasi, itu sesuatu banget itu. Jadi itulah. Ya, yang kedua ya, kalau aku lihat selama ini VT Bunda Mila ya, itu menjadi untuk support ya, untuk cambukan buat kita.
inginlah seperti Bunda Mila. Jadi kalau aku pribadi membuat aku lebih giat lagi mencari rezeki atau berusaha ya, membuat kita lebih semangat untuk Insya hidup. Allah, insya Allah, Ya, ya. ya karena pasti banyak jalan menuju Roma. Cuma Paulus sendiri aja yang pergi ke sana. Ya, kita bahas apa dulu ya. Sam Fajri, ya. Dels. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam Islam Bapak Kristen Bang. Kristen Bang. Kristen fotonya, foto profilnya perempuan berhijab ya, bukan ya? Bukan Bang. Oh bukan, oh ya pakai rambut pirang ya. Ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan Bang? Ini cuma mau tanya aja Bang. Ya silahkan. Apa Bang? Apa? Halo. Apa Bang mau Mau bertanya tanya. apa? Cuma mau tanya, kenapa Muhammad nikah anak di bawah umur Bang, sama anak di bawah umur? Cuman itu aja. Oke, makasih banyak ya atas pertanyaannya. Hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan yang kamu bilang dengan Bunda Aisyah itu ya, pertama hadis itu dibawa oleh Hisam bin Arwah. Yang pertama periwayatannya cuma satu aja. Kalau kita ini banyak kalau diceritakan itu beliau bisa dikatakan menikahi Bunda Aisyah di sekitar umur 14 tahun 15 tahun. Tapi itu kamu tidak tetap akan menerimanya. Yang intinya aja saya sampaikan bahwa yang membuat hadis itu Hisam bin Arwah. Umur beliau udah 97 tahun, udah uzur, udah tua renta, dan periwayatnya satu. Yang kedua, sekarang aku bilang sama kamu, sebelum zaman Nabi Muhammad, di zaman kerajaan itu banyak pernikahan di bawah umur. Bahkan bukan di Arab aja, di zaman-zamannya Yahudi itu banyak. Di zaman-zaman sebelum Yahudi pun banyak pernikahan di bawah umur. Ada yang umur 5 tahun. Aku bisa buktikan dengan pernikahan Ribka, nenek moyang Yesus. Umur 3 tahun. Tapi aku tidak mau mempertanyakan itu. Buat apa aku ngurus keluarga orang? Bagus kita sekarang kita pertanyakan tentang konsep ketuhanan. Bagus kita tanyakan apakah benar kitab suciku, apakah ini Paulus betul rasul, apakah Yesus betul Tuhan. Kalau itu tidak permasalahkan, itu hal yang lumrah di zaman itu. Nah, di zaman Majapahit, di zaman era kerajaan aja, pernikahan-pernikahan di bawah umur itu banyak. Bahkan yang dilakukan oleh Belanda. Ada pernikahan paksa oleh para Demak Belanda dulu ada. Umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun ada. Nah, apa salah bagimu ketika pernikahan anak di bawah umur tapi keluarganya merestui, tetangganya merestui, neneknya merestui, RT-nya merestui, nenek moyangnya merestui. Kenapa dipermasalahkan? Suara Dels? koles. Ya benar. Nah, turunin aja lah. Apa Iya. nanti repotnya orang. Itu pertanyaan udah basi ya teman-temannya, dan itu kalau mereka mau mencari di Google itu nggak perlu bertanya. Ketik aja di Google itu ada banyak ulama-ulama yang menjabarkan. Bahkan kalau kita merujuk kepada bukti-bukti yang tidak otentik, kepada bukti-bukti otentik, Yesus pun dikatakan berzinong 3 kali loh, dengan perempuan Samaria, dengan perempuan yang di pinggir sumur, dan perempuan yang diambil dari hasil perzinaan. Ini diambil, datanya saya dapat 2. Pertama dari Romo Patri Aliargro, yang kedua di situs Sarapan Pagi Bliblika, namanya pemiliknya Ibu Rita Wahyu. Tidak ada bantahan dari Ibu Rita Wahyu tentang dikatakan Yesus ini 3 kali. Rita Wahyu cuma mengatakan seperti ini. Tidak ada tertulis di dalam Bible. Bantahannya cuma itu aja. Ya, buat teman-teman yang kalau mau bertanya, tolonglah ya, bertanyalah yang keilmuan, bertanyalah untuk konsep ketuhanan. Kalau kita merujuk kepada konsep lebih parah kalian ya. Tuhan kalian menghalalkan pesundal masuk surga.
uang pesundal halal. Bahkan Tuhan menyuruh mencintai orang Israel seperti mencintai pesundal. Itu Tuhan apa germo? Ya, itu yang harus dipertanyakan. Kenapa pesundal dulu masuk surga dan Yesus sekarang udah di surga? Ada apa? Dan Yesus menyediakan tempat di surga. Tempat apa? Ayo jawab. Gitu ya. Lebih parah ayat-ayat enen paling banyak di Bible. Ayat-ayat kokop-kokop, kikip-kikip, kakap-kakap paling banyak di Bible. Kenapa kalian permasalahkan hal itu? Kalau kalian menganggap, oh banyak yang mengatakan, hey, kan pesta seks di surga kalian. Bukan itu aja kenikmatan di surga, banyak kenikmatan lain. Memakan buah yang sangat manis, memakan makanan yang paling enak, berkumpul dengan berkeluarga, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan baginda Rasulullah, berkumpul dengan para nabi-nabi terdahulu, berkumpul bersama dengan para Rasulullah, berbincang-bincang dengan orang-orang terdahulu. Gimana mau sempat kami kayak gitu? Kami aja kenikmatan yang lain banyak. Minta mobil Lamborghini ada, minta pesawat ada, minta jet tempur ada. Bagus, aku senang-senang dulu apa yang tidak pernah aku lakukan di bumi. Emang Tante Mika pernah ke surga. Oke. Aku yakin surgaku ada karena ada batu dari surga. Sekarang tunjukkan nama kami, ada nggak sesuatu yang datang dari surga? Kalian nggak ada. Yang ada apa? Baju yang dipakai Yesus dibawanya, baju yang dari bumi dibawanya ke surga. Kalau seandainya bajunya kotor, ketika dicuci apa nggak menggigil dia di pojok surga? Kenapa sos? Aku lupa bawa baju ganti. Terus bajuku kotor, ku cuci. Terus ngapain? Dingin. Bukti surganya Islam ada baju dari surga, ada batu dari surga. Dan batu itu ada di Mekah. Namanya apa? Hajar Aswad. Itu pembuktian bahwa surga Allah itu ada. Tetapi orang Kristen ditanyakan kepastian surganya. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Di surga. Sebelum yang menciptakan surga siapa? Bapak. Sebelum surga diciptakan, Bapak dan Yesus di mana? Ngontrak. Lebih enak di surga Islam. Apa yang kita inginkan kita dapat. Contoh kemahaadilan di surga Islam. Ketika ada pasangan suami istri tidak memiliki anak di dunia dan mereka berkumpul lagi di surga. Ya Allah, di dunia aku tidak dapat anak, ya Allah. Izinkan amba sekarang memiliki anak, ya Allah. Allah berikan anak. Nih, baik, paling cantik, montok, putih, mancung. Tapi perempuan ini minta, ya Allah jangan langsung jadi deh ya Allah. Aku ingin merasakan rasanya bersalin. Aku ingin rasanya hamil 9 bulan. Allah kabulkan. Nih, sementara kau di dunia tidak dapat, sekarang kau rasakan ini sekarang di surga. Apa yang inilah bukti keadilan Allah. Ketika kita tidak merasakan naik yang enak-enak, ketika kita tidak merasakan yang contoh, ketika kita tidak pernah merasakan pizza, ketika kita tidak pernah merasakan namanya makan mahal, barbecue, kui barbecue, pokoknya itu lah, yang penting itulah ya. Ya Allah, aku ingin makan ini. Kemarin aku cuma dilihat-liatin aja. Allah kabulkan. Orang Kristen, ketika dia mati muda, dia nggak pernah merasakan daging koyak, dan dia mati penasaran. Di surga malah terbang, berperang naga. Ketika perang naga ini nyemburkan api, dan naga yang satu lagi mundur. Rupanya api kena orang Kristen. Di surga dibakar, di neraka dibakar. Apa enaknya bro? Nikmat Allah sangat nikmat. Ketika apa kenikmatan yang lebih mulia lagi di surganya Islam Tante? Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen apa Tante? Gimana mereka melihat Tuhannya? Orang udah puas kok di bumi, banyak lagi mukanya. Ada Cina, ada apa? Ada Jawa, ada Belanda, Jepang.
bahkan dari perindapan. Udah puas mereka nengok, udah puas. Bahkan ada yang pakai baju, nggak pakai baju, yang digantung, yang lari, yang joget-joget. Di TikTok banyak yang joget-joget tuannya. Udah puas mereka nengok Tuhan. Buat apa mereka nengok Tuhan lagi di surga? Inilah kenikmatan di Islam. Benar, pas. Makanya, maka menangislah Yesus. Ada ayatnya, bukan nggak ada. Ya, nih gue tunjukin buat teman-teman ya. Nanti dibilang aku framing ya. Bagi kalian Kristen silakan naik minta permintaan ketik 1 ya. Pilih ini banyak, ada lumayan banyak ya. 13 ya, setiap plus. Kita naikkan satu persatu ya teman-teman ya. Islam jelas bos agamanya. Ya, kalau kami dipertanyakan jelas. Kita naikkan Kiki Badrus, Mawan, KF Lik. Nih, setiap plus. Setiap plus. Ya. Islam apa Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Ya. Oke, tunggu di bawah ya bang ya. Tap-tap layar ya bang ya. Gini loh, aku mau membalas typingan si Olivia. Mika, dirimu pas kali di Yudas 44 katanya. Oke, kita baca teman-teman ya. Yudas itu tidak salah loh teman-teman. Yudas itu baik ya. Yesus pernah berkata ya, apa kata Yesus kepadanya? Kalau engkau ingin menjadi sempurna, pergilah jual semua milikmu. Ternyata dijualnya Yesus. Ya gara-gara Yesus ngomong, juallah segala milikmu. Rupanya Yesus yang dijual. Ya berarti Yudas penurut apa yang dikatakan Yesus diikuti. Ya Olivia ya. Yudas adalah orang baik ya. Jangan kamu salahkan dia. Itu ada ayatnya. Kan perkataan Yesus, juallah segala yang kamu miliki. Dia merasa memiliki Yesus, dijualnya. Baik kok. Nanti ketampol kalian Bible. Banyak ayat-ayat, cuma nanti takut rungkat teman. Kita naikkan satu persatu ya. Jirin, Bang Jirin ya. Bang Jirin, maka menangislah Yesus. Masa nggak naik followernya 4.000 yang nonton, nggak ada naik followernya. Mawan Gemail, aku naikkan satu persatu ya. Aku naikkan semua, aku pilih-pilih ya teman-teman ya. Kalau kalian mau menghujat, salah kamar kalian di sini. Aku menghujat pakai data. Mawan Gemail, Bang Mawan, Bang Mawan, Bang Mawan.